Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, entah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 hendak mempresentasikan terkait salah satu kelompok batuan dasar yang tersebar di Indonesia, yakni Granitoid Kalimantan. Saya sendiri, Gregorius Brian Andin, akan mulai presentasi ini dengan menjelaskan sedikit mengenai jenis dan komposisi batuan dasarnya. Baik, jadi bagian barat hingga tengah wilayah Indonesia, secara khusus pada paparan Sunda, itu dia memiliki low topografi atau topografi yang rendah, dan juga hampir bebas dari segala peristiwa kegempaan maupun vulkanisme. Nah, area ini meliputi semenanjung Malaya, timur laut Sumatera, Kalimantan, dan barat laut Jawa. Kawasan yang jarang akan aktivitas tektonik ini kemudian membentuk inti kontinental dari sebuah area yang lebih kita kenal sebagai Sundaland. Berikut untuk ilustrasinya, terkait letak blok Sundaland itu yang diambil dari Metcalfe 2017, uh, yang dimodifikasi dari Simons dan kawan-kawan 2007. Oke, next. Pulau Kalimantan sendiri, yang tadi tergabung dalam Sundaland itu, dia memiliki kontinental berumur Paleozoik pada bagian baratnya yang dikelilingi oleh oviolit, busur kepulauan, dan kerak mikrokontinen yang terakresi selama Mesozoik. Nah, kolisi yang berlangsung pada akhir periode Kapur hingga kala Eosen menghasilkan tiga domain utama. Jadi menurut Williams dan kawan-kawan, tiga domain utama itu pertama ada kompleks Melange, dan yang kedua ada Northwest Borneo Domain, dan yang ketiga ada Schwanner Mountains Domain. Nah, dari ketiga domain utama ini, kelompok domain yang membawa granitoid atau kelompok batuan dasar utamanya terletak pada domain NW Borneo, Northwest Borneo, dan juga Schwanner Mountains. Untuk posisinya sendiri bisa dilihat pada ilustrasi di sebelah kiri yang ditandai dengan huruf A dan B. Untuk A itu yang NW Borneo, dan yang B itu yang Schwanner Mountains. Ini juga diambil dari Metcalfe 2017. Oke, next, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait domain Schwanner Mountains itu. Jadi untuk posisinya sendiri dia terletak pada bagian barat daya Kalimantan. Dan pada Schwanner Mountains ini, eh, dia terjadi intrusi granodiorit pada batuan metamorf derajat rendah berumur Carboniferous hingga Permian. Nah, jadi, unit Paleozoiknya itu direpresentasikan oleh batuan metamorf derajat rendah berumur Carboniferous hingga Permian tadi. Nah, kemudian ada granitoid yang kemudian menerobos batuan metamorfnya pada Jurassic akhir hingga Cretaceous awal yang nantinya membentuk pegunungan Schwanner itu sendiri. Nah, intrusi ini hadir sebagai akibat dari proses subduksi selama Jurassic awal hingga Cretaceous awal, dan yang mana peleburan kerak samudra yang menunjam ke bawahnya menyebabkan proses vulkanisme hingga terbentuk pegunungan Schwanner itu sendiri. Jadi untuk pembentukan itu dia bakal berkaitan dengan proses subduksi, dan untuk kandungan batuan atau susunan dari pegunungan Schwanner itu sendiri tersusun atas tonalit, biotite hornblende tonalit, granodiorit, dan juga mafic rocks atau batuan mafic serta granit dalam jumlah yang minor. Utamanya itu ya tonalit dan granodiorit. Dan kelompok kumpulan granitoid pada Schwanner Mountains ini kemudian membentuk sabuk yang membentang selebar 200 km dan sepanjang 500 km dengan trennya itu berarah timur barat menurut Setiawan dan kawan-kawan 2013. Bisa dilihat pada ilustrasi di kiri untuk yang B maupun yang A itu terlihat kalau misalnya granitoidnya memiliki bentangan dari timur ke barat. Kemudian untuk umur dari Schwanner Mountains ini sendiri, ada beberapa berdasarkan publikasi yang kami temukan, ada berbagai versi. Jadi untuk yang pertama, penarikan umur dengan metode KIR terhadap mineral biotit dan hornblende-nya ditemukan bahwa granitoid pegunungan Schwanner itu memiliki rentang umur dari 557 hingga 77 juta tahun yang lalu. Sedangkan pada publikasi lainnya, berdasarkan penarikan umur dengan metode LAICP MSU PB zircon dating, didapatkan hasil bahwa batuan pada kompleks pegunungan Schwanner ini dia memiliki umur
dalam kisaran 320 hingga 204 juta tahun yang lalu. Nah, berikutnya kita masuki kepada domain Northwest Borneo. Jadi, kalau tadi Schwaner terletaknya pada barat daya dari Pulau Kalimantan sendiri, untuk Northwest Borneo ini sebagaimana namanya dia terletak pada barat laut atau di sebelah atas kirinya pegunungan Schwaner. Nah, domain NW Borneo itu sendiri terus tersusun atas fossiliferous, atas batu gamping yang mengandung yang pembawa fosil pada berumur Carboniferous. Lalu ada juga batuan granit berumur Permo-Triassic. Terus ada berapa batu serpih berumur Triasik dan juga sedimen yang membawa mikroorganisme amonit berumur Jurassic dan juga kompleks melange berumur Cretaceous. Ini yang menurut Williams dan kawan-kawan. Namun di sisi lain ada juga publikasi lain oleh Hall dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyatakan bahwa kandungan dari Northwest Borneo Domain ini itu ada granit berumur Permian Triassic yang kaya akan kandungan timah dan juga sedikit granit Cretaceous. Jadi kurang lebih juga mirip dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Williams dan kawan-kawan. Nah, untuk umurnya sendiri, hasil penarikan umur menggunakan metode KIR dating ini menunjukkan bahwa blok Northwest Borneo memiliki rentang umur dari 320 hingga 204 juta tahun yang lalu. Dan untuk ilustrasinya bisa dilihat pada sebelah kiri. Ini merupakan ilustrasi dari peta geologi daerah Kalimantan bagian barat laut. Bisa diamati untuk granitoidnya yang tandai dengan warna merah-merah di sebelah kiri ini. Oke, next. Jadi persebaran granitoid di Kalimantan itu seperti yang sebutkan sebelumnya, kalau ada dua domain utama yang membawanya, yakni domain Schwaner Montes dan juga Northwest Borneo. Walau begitu, persebarannya nggak terbatas pada kedua domain itu saja. Jadi, berdasarkan rangkuman yang diambil dari Kurniawan tahun 2014, uh, persebaran dari granitoid di Pulau Kalimantan itu sendiri terdapat pada beberapa lokasi lainnya. Dan berikut contoh-contoh lokasi berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Ada di Natuna, Semitau, Ketugau, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bemlen tahun 1949 dan juga Setiaji tahun 2019. Ada di Sanggau, ada juga di Meratus, Lumo, Purwi Dalam, ada juga di Kintap dan Rimu, ada di Mensibau, Sepau, Ketapang, Menyukung, Karen dan Pesinduk, Singkawang, Tawau, Sintang, dan Telen. Nah, dengan persebaran granitoid di Kalimantan ini, maka bisa dikerucutkan lagi bahwa distribusi granitoid di Kalimantan dan sekitarnya itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama, yakni pada kompleks Natuna Sanggau, yang kedua ada kompleks Meratus, yang tiga ada kompleks pegunungan Schwaner, sebagaimana yang sudah dipaparkan sedikit tadi, dan yang keempat pada kompleks Busur Tesir Kalimantan Tengah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kompleks ini akan disampaikan oleh teman saya, Tobi. Perkenalkan, nama saya Febrianto Tobing, dan saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami perihal jenis dan komposisi batuan dasar. Yang pertama ada kompleks Natuna Sanggau, yang dimana pada kompleks ini granitoid terdistribusi di Natuna, Semitau, Petungau, dan Sanggau. Batuan granitoid ini terdiri atas granit, granodiorit, tonalit, dengan mineral utama biotit, amfibol, piroksen, serta metaluminous granit dengan rentang umur Triasik sampai Jurassik. Batuan granitoid pada kelompok ini berasosiasi dengan mineralisasi emas, logam dasar, merkuri, dan uranium. Setting tektonik pembentukan batuan granitoid ini adalah pada fase subduksi Schwaner di barat daya Kalimantan. Kemudian ada kompleks Meratus, yang dimana batuan granitoid ini tersingkap dengan baik pada sisi barat pegunungan Meratus. Jenis batuan utamanya adalah granit hipidiomorfik holokristalin, tonalit, transzemit, dan diorit. Granit terutama terdiri dari albit, hornblende, biotit, muscovite, dan kuarsa dengan aksesori apatit dan zirkon. Tonalit terdiri dari plagioklas atau oligoklas dan andesit, hornblende, piroksen, biotit, dan kuarsa. Sedangkan magnetit
span, zirkon, dan apatit hadir sebagai aksesoris. Transdemit secara petrografi mirip dengan granit, tetapi konsentrasi mineral mafiknya lebih rendah. Dari 11 sampel dilakukan penarikan umur dengan metode AAR dan hasilnya menunjukkan rentang umur antara 131 sampai 101 m sampai 87 sampai 70 m. Dan berikut adalah peta dari kompleks Meratus yang dimodifikasi dari Amiruddin dan Trail pada tahun 1993, Setiawan DKK pada tahun 2014. Selanjutnya ada kompleks pegunungan Swener. Batuan granitoid ini terdistribusi pada Mensibau, Sepauk, Ketapang, Menyukung, Karendan, dan Pesinduk. Batuan granitoid ini meliputi diorit, tonalit, granodiorit, dan granit. Komposisi kimia batuan granitoid ini menunjukkan tipe 1 dengan kadar potasium sedang hingga tinggi. Batuan granitoid ini pada kelompok ini berumur Cretaceous sampai tersier bawah. Terus mineral utama penyusun batuan granitoid ini adalah kuarsa, hornblende, orthoklas, plagioklas, dan sedikit biotit menurut nilai DKK pada tahun 1995. Batuan granitoid ini berasosiasi dengan mineralisasi emas, logam dasar, biji besi, dan uranium. Setting tektonika pembentukan batuan granitoid ini adalah granit busur vulkanis dan granit yang terbentuk pada zona rifting kontinen. Dapat dilihat terdapat peta yang dimana peta tersebut merupakan penyederhanaan peta geologi pegunungan Swener dimodifikasi dari Peters dan Sahayoto pada tahun 1963, Henning DKK pada tahun 2017. Selanjutnya ada kompleks busur tersier Kalimantan Tengah. Lokasi dari kompleks ini terdapat di Singkawang, Tawau, Lintang, dan Telen. Anggota kelompok batuannya adalah diorit, mikrodiorit, granodiorit, dan mikrogranit. Mineral utama granitoid pada kompleks ini adalah kuarsa, hornblende, potasium feldspar, plagioklas, biotit, klorit, dan epidot. Dan bisa dilihat juga terdapat peta geologi dan stratigrafi dari daerah Singkawang menurut Suwarna DKK pada tahun 1963. Selanjutnya berikut ini adalah rangkuman dari semua jenis kelompok batuan granitoid yang ada di wilayah Kalimantan, mulai dari Natuna Sanggau, Meratus, Pegunungan Swener, dan Busur Kalimantan Tengah, yang dimana aspek-aspek yang dilihat adalah dari lokasi, anggota kelompok batuan granitoid, mineral utama granitoid, dan dari Natuna Sanggau, Natuna sampai Sanggau itu memiliki lokasi Natuna, Semitau, Ketungau, dan Sanggau, yang dimana anggota kelompok batuan granitoidnya adalah granit, granodiorit, dan tonalit. Mineral utama granitoidnya itu adalah biotit, amfibol, dan piroksen. Dan dapat dilihat juga pada Meratus, untuk lokasinya berada di perbukitan Meratus dan sekitarnya. Anggota kelompok batuan granitoid pada daerah Meratus ini adalah granit, granodiorit, dan diorit, yang dimana mineral utama granitoidnya adalah orthoklas, kuarsa, plagioklas, hornblende, muskovit, biotit, dan andesit. Selanjutnya pada Pegunungan Swener, untuk lokasi itu ada di perbukitan Swener dan sekitarnya, yang dimana anggota kelompok batuan granitoidnya adalah diorit, mikrodiorit, granodiorit, dan granit. Kemudian mineral utama granitoidnya adalah kuarsa, hornblende, orthoklas, plagioklas, dan sedikit biotit. Kemudian pada busur Kalimantan Tengah, lokasinya adalah Singkawang, Tawau, Lintang, dan Telen, yang dimana anggota kelompok batuan granitoidnya adalah diorit, mikrodiorit, granodiorit, dan mikrogranit. Dan juga untuk mineral utama granitoidnya adalah kuarsa, hornblende, potasium feldspar, plagioklas, dan juga klorit. Kemudian dapat dilanjutkan untuk lokasi granitoid di daerah Kalimantan yang akan disampaikan pada teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Erlang Zerhansyah dan di sini saya akan menjelaskan mengenai genesa dan umur. Yang pertama diambil dari Braidfield dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa Kalimantan tersusun dari fragmen mikrokontinen dari Sundaland yang di dalamnya terdapat bagian Sundaland asli, Southwest Borneo, dan Luconia.
Keberadaan granitoid di Kalimantan adalah hasil magmatisme purba berumur jura hingga kapur yang baik ditemui di pegunungan Schwaner. Pegunungan Schwaner sendiri dibagi menjadi 3 zona, yaitu North Schwaner Zone, Northwest Schwaner Zone, dan South Schwaner Zone, yang mengindikasikan magmatisme sebagai akibat dari rifting, subduksi, dan pasca kolisi. Lalu selanjutnya mengenai rekonstruksi tektonik, bahwa pada awal Jurassic atau 190 juta tahun yang lalu terjadi subduksi samudra mesotetis ke kerak benua Australia. Terjadi mekanisme rollback sehingga Banda atau Southwest Borneo berpisah dari benua Australia, seperti yang dapat dilihat pada gambar di kiri. Proses rifting ini menghasilkan pluton berumur jura yang merupakan cikal bakal dari granitoid di zona SSZ, yang juga merupakan granit tertua di Pulau Kalimantan. Granit ini merupakan granit tipe A. Berlanjut, 110 juta tahun yang lalu, Banda atau Southwest Borneo sebagai pecahan dari mikrokontinen Australia bergerak ke utara dengan mekanisme rollback subduction dan bersatu menjadi satu bagian dari Sundaland, seperti gambar di kiri. Selanjutnya pada 100 sampai 85 juta tahun yang lalu terjadi subduksi Paleo-Pasifik ke Sundaland yang menghasilkan magmatisme batuan granitoid tipe I yang akan menyusun zona NSZ dan NWSZ. Seperti ini. Lalu berdasarkan Robert Hall tahun 2012 bahwa pada 90 hingga 78 juta tahun yang lalu, Laconia Dangerous Ground bergabung menjadi bagian dari Sundaland. Subduksi pun berhenti dan terjadi magmatisme post-kolisi yang menghasilkan granit Sukadana dan Sani yang bertipe A pada South Schwaner Zone. Oke, selanjutnya pada umur dari granitoid di Kalimantan. Seperti yang bisa dilihat pada layar, di sini sudah disajikan daftar dari beberapa referensi yang telah melakukan penanggalan umur radiometrik dari batuan granitoid di Kalimantan yang dimuat dalam Bridgefield dan kawan-kawan tahun 2020. Dapat dilihat di sini bahwa metode dari penanggalan radiometrik menggunakan pengukuran produk peluruan radioaktif dari isotop kalium dan argon, dan juga uranium Pp. Satunya lagi ada selenium dan rubium, SR-RB. Nah, di sini pada lokasi pertama, yaitu pada utara zona Schwaner di fase Spauk, granitoid dengan tipe granidiorit ditemukan pada umur 110 hingga 112 juta tahun yang lalu, yang di sini masuk ke masa zaman kapur awal dengan dating umur menggunakan metode KAR yang dilakukan oleh Brandon DKK 1989 dan Amiruddin DKK 1993 dalam Bridgefield DKK 2020. Selanjutnya pada bagian barat laut zona Schwaner di fase Spauk, granit ditemukan berumur 115,6 sampai 116,8 juta tahun yang lalu, yang masuk pada zaman kapur awal. Dan di fase Sukadana, granit diorit berumur 74 sampai 78,3 juta tahun yang lalu pada masa kapur akhir. Selanjutnya pada selatan zona Schwaner di fase Sukadana, granit ditemukan berumur 80,4 sampai 84 juta tahun yang lalu pada zaman kapur akhir, yang dimuat oleh Brandon DKK 1989 dan Rusnadi DKK 1993 dalam Bridgefield DKK 2020. Dan pada fase Balemban, granit berumur 1507,2 pada zaman kapur awal. Selanjutnya pada zaman kapur atas atau akhir, granitoid utara pada fase Gading, granodiorit ditemukan berumur 78 juta tahun yang lalu pada zaman kapur akhir. Dan di fase Alan, granit ditemukan berumur 123 juta tahun yang lalu pada zaman kapur awal. Selanjutnya pada daerah Kalimantan Barat, di fase Mensibau, ditemukan granodiorit dengan umur 60,1 sampai 128 juta tahun yang lalu
yang masuk dalam zaman Paleosen sampai dengan Kapur awal, dan juga biotit granit dengan umur 121 sampai 125 pada zaman Kapur awal. Wah, yang semua data ini merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai referensi yang dimuat dalam Brightfield 3K 2020. Selanjutnya ada satu lagi pada kompleks 900, yaitu di fase batang alai ditemukan granodiorit dengan umur 115 juta tahun yang lalu pada zaman Kapur awal, dan tonalit dengan umur 101 sampai 118,6 juta tahun yang lalu pada zaman Kapur awal, serta di fase Kintab juga ditemukan granit dengan umur 95,3 juta tahun yang lalu pada zaman Kapur akhir. Selanjutnya kita akan membahas tipe granit Cordillera dan Caledonia. Persebaran granit di Kalimantan berdasarkan tatanan tektonik Cretaceous milik Amiruddin tahun 2009. Di sini terdapat 13 lokasi granit. Ya, yang pertama ada granit Pueh, kedua ada granit Menyukung, granit Era, granit Topai, granit Nyaan, granit Alan, granit Kelai, granit Sangkulirang, granit Batang Alai, granit Hajawa, batolit Swaner, batolit Ketapang, dan batolit Singkawang. Lalu terdapat dua jenis tipe granit orogenik di Pulau Kalimantan, yaitu yang pertama A di sini, tipe granit Cordillera, lalu yang B, tipe granit Caledonia. Nah, tipe granit Cordillera dan Caledonia itu apa? Menurut Pitcher 1982, tipe Cordillera memiliki ciri-ciri, yaitu dia hasil dari subduksi kerak samudra di bawah kerak benua. Lalu dia merupakan gabungan dari batolit yang luas. Magma induknya berkomposisi kalk alkali dengan asimilasi material kerak benua. Lalu batunya itu berupa tonalit, granodiorit, dan granit. Plutonismenya episodik dan berlangsung dalam periode yang sangat panjang. Lalu yang tipe Caledonia itu dia hasil dari uplift dan relaksasi secara cepat setelah penutupan lautan. Terdapat variasi intrusi yang berbeda. Lalu magma induknya itu berkomposisi kalk alkali. Lalu terdapat anateksis material kerak benua. Untuk batuannya itu berupa granodiorit dan granit. Plutonismenya berlangsung relatif singkat. Nah, di sini ada karakteristik granit Cordillera di Kalimantan. Yang pertama itu ada di batolit Swaner. Dia penyusunnya itu ada granit laur dan tonalit sepauk. Untuk jenis batuannya di sini terdapat granodiorit, tonalit, dan monzodiorit. Untuk tingkat keasamannya dia intermediate. Lalu yang kedua ada batolit Ketapang. Di sini penyusunnya ada granit Sukadana dan granit Sangiang. Untuk batuannya terdapat monzogranit, tonalit, quartz diorit, dan diorit. Untuk tingkat keasamannya dia felsik hingga intermediate. Lalu yang ketiga ada batolit Singkawang. Di sini dia tersusun atas granodiorit Sebiawak, granit Gunung Raya, granit Gunung Selantar, dan quartz diorit Tiang. Lalu untuk jenis batuannya terdapat granodiorit dan quartz diorit. Untuk tingkat keasamannya dia intermediate. Untuk alkalinitasnya ketiganya itu kalk alkali, dan saturasi aluminanya ketiganya metaluminous. Dan di sini berdasarkan Amiruddin 2009. Lalu yang tipe kedua yaitu granit Caledonia di Kalimantan. Di sini tersusun atas granit Pueh, granit Menyukung, granit Era, granit Topai, granit Nyaan Merah, granit Alan, granit Kelai, granit Batang Alai, dan granit Hajawa. Untuk batuannya ini di 10 ini dominannya adalah granit, beberapa dijumpai granodiorit, adamelit, tonalit, granodiorit, dan gabbro. Juga ditemui juga quartz diorit. Untuk tingkat keasamannya dari ke-13 ke-10 tadi itu bervariasi dari felsik hingga intermediate, namun di granit Batang Alai terdapat keasaman hingga mafik. Lalu untuk alkalinitasnya dia bervariasi dari alkalin hingga alkalin.
Di granit batang alai terdapat alkalinitas hingga kalsik. Lalu saturasi aluminanya dia bervariasi dari peralumineus hingga metalumineus. Saya Fafian Mahdi Al-Meranam. Saya akan menjelaskan lokasi granitoid di Kalimantan. Kalimantan Barat. Satuan batuan di Kalimantan Barat didirikan oleh batuan metamorf dan batuan beku yang luas yang terbentuk pada Paleozoikum akhir dan Mesozoik hingga Cenozoik. Banyak batuan beku yang terbentuk di Kalimantan Barat, batuan vulkanik raya dan serian di Kucing Zone dan menunuk di Northwest Swaner Zone, dan North Swaner Zone tersusun atas basalt, basaltik andesit, dan sebagian kecil dasit dan riolit. Batuan granitoid di Northwest Swaner Zone ditandai oleh metatonalit berumur Triasik hingga Jurasik dan granitoid berumur Cretaceous, yang kemungkinan merupakan kemenerusan dari spaut batolit di North Swaner Zone. Granitoid pada South Swaner Zone dicirikan oleh monzogranit, granit, granodiorit, tonalit, dan diorit dengan minor gabbro diabas. Sebagian besar batuan intrusif di Kucing Zone merupakan pluton granit berumur Triasik hingga Neosen yang terisolasi dengan granodiorit berumur Permo hingga Triasik. Sebagai intrusi tertua. Swaner Zone. Batuan granitoid berumur Jurasik hingga Cenozoik merupakan litologi utama yang menyusun pegunungan Swaner, termasuk gabbro biwa berumur Cretaceous, batuan vulkanik Rabai dan menunuk, serta batuan metamorf Pino. Penamaan Swaner batolit merujuk pada batuan granitoid di pegunungan Swaner. Tubuh utama dari Swaner batolit tersusun atas granitoid berumur Cretaceous, Sukadana, Sepauk, Lau, Mandahan, dan Sangiang. Zirkon yang terdapat pada granitoid Lau dan Spauk menunjukkan umur 81 hingga 101 juta tahun. Formasi Sukadana dan Sangiang diperkirakan berumur 79 hingga 85 juta tahun. Batuan vulkanik Rabai yang tersebar di barat daya pegunungan Swaner terbentuk setidaknya pada Cretaceous dan kemungkinan mewakili granitoid Sukadana. 1. North Swaner Zone, Spauk tonalit. Pada zona ini batuan yang dominan merupakan tipe tonalit dan granodiorit. Yang kedua, Northwest Swaner Zone, West Borneo dan Singkawang batolit. Zona ini didominasi oleh spauk tonalit dan batuan granitoid. Pada pegunungan Swaner bagian barat daya merupakan Mencibau granodiorit yang merupakan I-type granitoid yang merupakan kelanjutan dari spauk tonalit. Yang ketiga, South Swaner Zone, Belaban granit, Sukadana granit, dan Sangiang granit. Zona ini didominasi oleh Sukadana granit yang membentuk pluton besar yang didominasi oleh potasik granit. Sangiang granit membentuk pluton dengan ukuran butir halus yang mengintrusi Sukanda granit di Bukit Sangiang. Singkapan dan petrografi batuan. Gambar di samping merupakan foto singkapan dan foto sayatan tipis dari biotit granit, granodiorit, dan monzogranit. Baik, perkenalkan nama saya Kiana Stena Putri dan saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya. Berikut contoh lain dari batuan granitoid yang berada di Swaner Zone, diambil dari Arianto dan Suparka tahun 2016. Terdapat dua sampel pada slide saya ini. Yang pertama sampel SKP-06 dan sampel SKP-32. Sampel SKP-06 ini diambil dari daerah Timur Baju Cape. Komposisi batuan berupa plagioklas dan kafeldspar. Kuarsa di sini hadir secara anhedral dan sebagian merupakan inklusi dari mineral opak. Biotit juga hadir pada sampel ini. Didapatkan dari hasil plotting bahwa batuan ini merupakan granitoid tipe alkali feldspar granit. Untuk sampel kedua yaitu sampel SKP-32 yang diambil dari daerah Goncol Cape. Batuan ini memiliki karakteristik porfiritik, holokristalin, hipidiomorfik granular, komposisi mineral berupa kuarsa, feldspar, plagioklas, piroksen. Dari hasil plotting didapatkan bahwa batu ini merupakan tipe xenogranit. Lanjut untuk zona berikutnya merupakan zona Kucing, spesifik di bagian utaranya. Kucing Zone ini sendiri merupakan salah satu dari 5 segmen pembentuk Pulau Kalimantan. Persebaran dari Kucing Zone ini sendiri dimulai dari Sarawak Barat,
dan Northwest Kalimantan hingga ke Kalimantan Tengah. Dilihat pada gambar C, ditunjukkan di mana lokasi intermediate felsic intrusion pada zona ini. Didapatkan bahwa batuan intrusi ini ditemukan di daerah Sematan, Lundu, Serian, Sriaman, dan Lubok Antu tersebar di daerah zona. Didapatkan dari GAN dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan menggunakan metode zircon UPB geokronologi. Didapatkan dari GAN et al. Tahun 2022 dengan menggunakan metode zircon UPB geochronological dan LUHF isotopik bahwa batuan granidiorit dan granit late Cretaceous pada zona ini memiliki umur sekitar 77-83 MA. Nah, saat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan pada bagian Southern Kuching Zone itu yang merupakan 130 sampai 144 MA, didapatkan bahwa umur Northern Kuching Zone ini jauh lebih muda, sehingga adanya tren umur yang memudar menuju utara dari selatan. Didapatkan juga dari GAN dan kawan-kawan 2022 bahwa late Cretaceous granodiorit dan granit di zona ini memiliki origin dari sumber magma hybrid yang terbentuk dari daerah continental margin aktif. Ini merupakan contoh singkapan dan hasil petrografi batuan. Pada batuan 2A dan 2B, batuan granidiorit ini berwarna abu-abu keputih-putihan, berbutir sedang dengan struktur masif. Nah, batuan sendiri memiliki komposisi atas mineral amfibolit sebanyak 11-18%, plagiokas 36-45%, dan feldspar 10-15%, dan kuarsa 15-19%. Pada batuan di gambar 2C itu merupakan batuan biotit granit yang memiliki warna abu-abu keputih-putihan, memiliki butir kasar hingga sedang dengan struktur masif. Kandungan mineralnya berupa kuarsa, plagiokas, feldspar, dan biotit. Didapatkan dari hasil petrografi batuan, karakteristik plagiokas pada batuan biotit granit ini merupakan euhedral dengan polysinthetic twinning yang baik. Feldspar juga hadir pada batuan dengan bentukan butir anhedral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bisono. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Dan pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai potensial granitoid di Kalimantan bersama teman saya Vicky Faris Nazia Kamila. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh potensial dari batuan granitoid yang ada di Kalimantan, kita dapat mengklasifikasikan batuan granitoid pada Kalimantan menjadi 4 kelompok yang utama, yaitu ada kompleks Natuna Sanggau yang sudah pernah direview oleh beberapa ahli sebelumnya. Lalu ada kompleks Meratus, kompleks Pegunungan Swaner, dan kompleks Busur Tersier Kalimantan Tengah. Yang pertama, potensi batuan granitoid yang bisa kita dapatkan yaitu adanya potensial mineralisasi uranium. Pada kompleks Pegunungan Swaner, granit hadir dengan bentuk batulit yang memanjang dari Ketapang, Nangga Taman, Nangga Pinoh hingga Tumpang, Manju yang diberi nama granit Sukadana. Memiliki anomali radioaktif dan kadar geokimia uranium yang mengindikasikan adanya elemen radioaktif yang tinggi. Disebut sebagai host granit sebagai pembawa elemen radioaktif. Lalu yang kedua adalah mineralisasi REE atau Rare Earth Elements. Pada aliran sungai di daerah Ketapang menjadi endapan letakan mineral atau bisa disebut endapan placer menyertai REE dengan batuan sumber berasal dari batuan granit kompleks Pegunungan Swaner. Salah satu sungainya adalah Sungai Rirang yang banyak mengandung boulder termineralisasi dan di sepanjang dasar sungai. Boulder berupa banded blocks tipe monzonite terindikasi mengandung REE tinggi mencapai hingga 59%. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai mineralisasi REE pada Sungai Rirang. Boulder pada Sungai Rirang sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu banded blocks atau monazite type dan non-banded blocks atau tourmaline type. Dengan analisis geokimia, pada banded blocks diketahui terindikasi mengandung REE hingga 59%. Sedangkan pada boulder yang non-banded blocks atau tourmaline type ini itu minim REE, namun
tinggi silika, alumina, dan besi. Dan berdasarkan penelitian dari Suharji dan Widodo pada tahun 2001, total sumber daya di Sungai Rirang ini sendiri mencapai 71,3 ton uranium dan 2.385,84 ton REE. Kemudian selanjutnya ada mineralisasi Fe dan PbZnCuAg. Mineralisasi di Kalimantan sendiri itu banyak terkait dengan proses tektonik yang berumur tua. Salah satunya adalah pada area Ruwais Skarn dengan litologi berupa granit Sukadana, tonalit Sepauk, dan batuan gunung api Kerabai. Nah, pada area ini tuh terbentuk intrusi dengan fasies beragam, mulai dari felsik, menengah hingga mafik, dengan umur dari awal Kretasius hingga akhir Kretasius. Pada intrusi diorit atau diorit kuarsa diinterpretasikan sebagai intrusi yang mengalami mineralisasi dan membawa fluida yang mengandung Fe dan PbZnCuAg ke dalam endapan Ruwais Skarn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Fadil Haq dan di sini saya akan membahas tentang cekungan Tarakan. Cekungan Tarakan sendiri merupakan gabungan dari 4 subbasin yang berlokasi di timur laut dari Pulau Kalimantan. 4 subbasin tersebut adalah Tarakan Subbasin di tengah offshore, Muara Subbasin di tenggara offshore, Berau Subbasin di barat daya offshore, dan Hidung Subbasin di barat laut offshore. Dengan batas dari cekungan Tarakan ini berupa Semenanjung Sempurna di bagian utara, Punggungan Sekatak Berau yang merupakan bagian dari Tinggian Kucing di bagian barat, dan Semenanjung Mangkalihat di bagian selatan, dan juga perairan Laut Dalam Sulawesi pada bagian timur. Kemudian secara tektonik, cekungan Tarakan ini diapit oleh 2 sesar sinistral mayor yang berarah northwest ke southeast, yaitu Sesar Sempurna pada bagian utara dan Sesar Mangkalihat pada bagian selatan. Akibat dari adanya 2 sesar mayor ini menghasilkan beberapa lengkungan isoklinal seperti lengkungan Tarakan dengan panjang kurang lebih 100 km, lengkungan Bunyu dengan panjang kurang lebih 40 km, dan lengkungan Ahus dengan panjang kurang lebih 30 km. Kemudian sebanyak 92% hidrokarbon yang ada di cekungan Tarakan ini tersimpan pada lengkungan Tarakan dan juga lengkungan Bunyu. Dan hal tersebut menjadikan lengkungan tersebut menjadi salah satu target dari banyaknya offshore exploration yang dilakukan. Kemudian untuk stratigrafi dari cekungan Tarakan ini terbagi menjadi 5 siklus pengendapan yang ditentukan oleh adanya interaksi antara episodic uplift dari Tinggian Kucing dengan eustasi regional. 5 siklus yang dimaksud adalah sebagai berikut. Siklus pertama dimulai saat transgresi regional yang terjadi pada Eosen akhir sampai dengan Oligosen akhir, selama masa pengendapan Klastik Sujau, Karbonat Sailor, dan Napal Mangkabua. Kemudian siklus kedua terjadi saat Oligosen akhir sampai dengan awal dari Miocene tengah, saat Klastik Tempilan mengalami interfinger dengan batu kamping Tabalar yang kemudian teroverlaid oleh shell Nain Tupo. Siklus ketiga terjadi pada Miocene tengah sampai Miocene akhir, yang ditandai dengan melimpahnya jumlah suplai sedimen dari delta Meliat dan diikuti oleh Klastik Tabul dan Santul dari lautan yang lebih dalam. Siklus keempat diendapkan saat Pliocene dengan kehadiran dari sekuens delta Tarakan. Dan yang terakhir, siklus kelima terjadi pada awal sampai dengan akhir dari Pleistosen akhir, yang ditandai oleh pengendapan suksesi delta Bunyu selama terjadinya kenaikan permukaan laut yang sedang berlangsung. Kemudian yang berikut ini adalah elemen tektonik dan jenis struktur pada cekungan Tarakan. Jika dilihat pada bagian sebelah kiri merupakan hasil dari tumbukan yang meliputi South China atau Lupunia Platform, dan kemudian menghasilkan accretion wedge di bagian barat dari Lupunia Platform tersebut. Kemudian jika melihat ke daerah yang sebelah kanan ini merupakan stable area dan adanya deposenter atau penipisan kerak. Dan juga jika melihat dari bentukan-bentukan yang tergambarkan di sini, hasil dari tumbukan akan menimbulkan bentukan-bentukan seperti graben dan juga horse. Kemudian yang berikutnya adalah susunan dari stratigrafi cekungan Tarakan.
Pada bagian paling bawah dapat terlihat ada batuan dasarnya merupakan batuan dasar secara ekonomik yang terbentuk pada early hingga middle Eocene. Kemudian di atasnya ada Sine Rift dengan umurnya meliputi dari mid Eocene hingga late Oligocene. Kemudian di atasnya ada Post Rift meliputi umur early hingga mid Miocene. Kemudian di atasnya terjadi subsidence yang terjadi cenderung ke arah timur yang terjadi pada umur early hingga late Miocene. Kemudian yang terakhir menjadi batas benua pada umur middle Miocene hingga quarter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda Dimas Rambudia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cekungan kutai. Cekungan kutai merupakan cekungan sedimen tersier yang memiliki luas 165.000 km persegi dan dengan kedalaman 12.000 hingga 14.000 meter. Yang mana, maka dari itu, cekungan ini menjadi cekungan terbesar dan terdalam di Indonesia. Dilihat dari gambar yang ada di sebelah kanan layar, itu merupakan gambar fisiografi dan setting tektonik cekungan kutai dari Kalimantan Timur, yang mana ini diambil dari Satyana et al. Tahun 1999. Cekungan kutai ini dibatasi oleh tinggian Mangkalihat yang ada di bagian utara, sedangkan di bagian selatan itu ada sesar Adang Paternoster. Di bagian barat itu dibatasi oleh tinggian Kucing yang merupakan bagian dari pegunungan tengah Kalimantan. Sedangkan di bagian timur itu berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Selanjutnya, setting tektonik. Struktur tektonik yang berkembang pada cekungan kutai ini dominan mengarah ke timur laut dan barat daya, yang merupakan hasil bentukan dari Anticlinorium Samarinda yang berada di bagian timur tenggara cekungan. Pulau Kalimantan merupakan tempat terjadinya kolisi dan mikrokontinen busur kepulauan, pemekaran lempeng samudra, dan terbentuk intrusi granit, sehingga membentuk batuan yang menjadi dasar dari cekungan kutai ini pada Kapur Tengah hingga Eosen awal. Selanjutnya, secara stratigrafi, secara umum, cekungan kutai tersusun atas endapan-endapan sedimen yang memperlihatkan hasil siklus transgresi dan regresi laut. Sistem delta yang berumur Miocene tengah berkembang secara cepat ke arah timur dan tenggara. Progradasi ke arah timur disertai oleh tumbuhnya delta yang terus-menerus yang diselingi oleh fase genang laut secara lokal. Urutan stratigrafi dari tua ke muda pada cekungan kutai ini secara umum yaitu ada formasi Kiham Halok, formasi Atan, dan formasi Kedango, formasi vulkanik Sembulu, formasi Pamaluan, kelompok Bebulu, kelompok Balikpapan, kelompok Kampung Baru, dan kelompok Mahakam. Nah, di gambar sebelah kanan layar itu merupakan kolom stratigrafi cekungan kutai dari Satyana et al. Pada tahun 1999. Di sini dapat dilihat secara umum dari kolom stratigrafi tersebut bisa cekungan kutai ini bisa dibagi menjadi 4 endapan berdasarkan umurnya. Yang pertama itu ada endapan Paleogen. Endapan Paleogen pada cekungan kutai ini memiliki batuan dasar yang tersusun atas asosiasi batuan mafic dan sedimen. Batuan dasar vulkanik yang tersingkap di Sungai Mahakam merupakan hasil aktivitas vulkanik pada Eosen awal hingga tengah. Batuan sedimen tersier tertua pada stratigrafi cekungan kutai adalah terdiri dari batu serpih, lanau, dan batu pasir dengan ukuran sekar halus. Batuan-batuan tersebut mengandung foraminifera planktonik yang berumur Eosen tengah. Pada beberapa lokasi, formasi ini berasosiasi dengan batuan vulkanik lastik, yaitu contohnya seperti di daerah Mangkalihat, dan aliran lava yang memiliki ketebalan 1.400 meter. Pada batas Eosen tengah hingga akhir, fase regresi ditunjukkan oleh terjadinya pembajian lapisan sedimen klastik yang diikuti oleh endapan laut berumur Eosen akhir hingga Oligosen awal. Itu merupakan endapan yang berumur Paleogen. Selanjutnya, endapan yang berumur Oligosen akhir hingga Miocene tengah. Pengendapan sedimen pada Oligosen akhir hingga Miocene tengah terdiri dari sekuen tunggal dan beberapa terdiri dari 2 siklus transgresi dan regresi. Unconformity ini diakibatkan oleh fase tektonik yang secara intensif mempengaruhi struktur batuan di daerah dan membentuk keadaan cekungan kutai saat ini. Pengendapan dimulai pada Oligosen akhir yang ditandai dengan pengendapan klastik
yang berubah secara berangsur menjadi serpih dari batu lumpur dari formasi pemaluan, yang diikuti oleh pengendapan batuan karbonat dari formasi Bebulu. Dan pada akhir pengendapannya, diendapkan serpih napal dan batu lanau dari formasi Pulau Balang yang berumur Miosen awal hingga tengah. Formasi pemaluan yang tersusun dari sekuens serpih hingga batu lanau dengan ketebalan mencapai 1000 meter. Formasi pemaluan berubah secara berangsur menjadi batu gamping dari formasi Bebulu yang membentuk satuan paparan di cekungan Kutai bagian dalam dengan ketebalan 100 hingga 200 meter. Formasi Bebulu secara selaras tersuksesi oleh formasi Pulau Balang yang terdiri dari batu lumpur hingga serpih dengan pelapisan batu gamping dan batu pasir dengan ketebalan berkisar 1500 meter. Selanjutnya, endapan yang berumur Miosen tengah hingga Miosen akhir. Kelompok batuan ini dinamai kelompok Balikpapan. Pada umur ini umumnya tersusun sangat kompleks dan masih membingungkan berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Bagian bawah dari kelompok batuan ini tersusun atas batuan klastik formasi Mentawir dan dapat dibedakan dari bagian atasnya yang tersusun atas serpih karbonat formasi Mentawir. Batu pasir formasi Mentawir memiliki ciri litologi masif, berbutir halus hingga sedang, berlapis dengan serpih, lanau, dan batu bara. Ketebalan unit batuan ini kurang lebih 450 meter dan secara selaras kelompok Balikpapan ini ditutupi oleh formasi kelandasan yang tersusun atas serpih, napal, dan karbonat. Di barat, formasi kelandasan semakin intensif tererosi. Batu pasir basal dengan ketebalan 1000 meter berubah secara berangsur menjadi lanau dan serpih. Formasi kelandasan dengan interval karbonat yang dikenal dengan formasi meruat berangsur ke arah basinward menjadi napal. Formasi sepinggan menutupi formasi kelandasan secara selaras. Formasi sepinggan disusun oleh sekuen serpih hingga batu lumpur dan dengan ketebalan yang kurang lebih 1000 meter juga. Di daerah runtuh hingga agar dan sanggata, interkalasi batu pasir sangat halus dan batu bara mencirikan endapan delta bagian distal dari bagian timur kompleks delta prograding yang menyatu dengan klastik anggota kelompok Balikpapan. Sekuen ini dikenal dengan formasi Sangatta atau batu baraan dengan ketebalan mencapai 2200 meter. Pada Miosen tengah hingga Miosen akhir, siklus sedimentasi ditutup oleh regresi pada Miosen akhir yang diindikasikan oleh pembajian klastik yang membentuk bagian dari formasi Kampung Baru. Yang terakhir adalah endapan Pliocene dan Quarter. Formasi Kampung Baru dapat dikenali pada area tepi pantai di daerah tenggara dari cekungan Kutai, yaitu daerah Balikpapan, yang secara tidak selaras menutupi formasi Balikpapan. Formasi ini tersusun atas batu pasir, batu lanau, dan serpih yang kaya akan batu bara. Klastik yang lebih kasar umumnya lebih banyak terdapat pada bagian bawah dari formasi ini, dengan ketebalan 30 hingga 120 meter. Batu pasir ini membaji ke arah timur, menjadi unit serpih seluruhnya. Unit klastik pada bagian atas lapisan ini menjadi sebuah bukti transgresi pada Pliocene awal ke arah basinward unit ini bergradasi menjadi fases karbonat atau batu gamping sepinggan. Sekian, terima kasih. Ada cekungan Barito. Kita dapat lihat cekungan Barito pada peta cekungan sedimentasi tersier di Indonesia oleh Badan Geologi tahun 2009. Secara administrasi, dapat kita ketahui bahwa cekungan Barito terletak di Kalimantan Selatan. Cekungan ini memiliki luas 75.000 km persegi dengan tebal batuan sedimen tersiernya yaitu antara 2.000 hingga yang paling tebal yaitu 5.000 meter. Cekungan Barito ini dibatasi oleh tinggian Paternoster di bagian utaranya, kemudian pada bagian timurnya dibatasi oleh tinggian Meratus, berbatasan dengan Laut Jawa di bagian selatan dan juga berbatasan dengan paparan Sunda di bagian baratnya. Cekungan Barito ini secara struktur geologi terdiri atas lipatan yang berarah timur laut barat daya dan juga patahan yang terjadi pada batuan tersier. Kemudian terdapat sesar naik dan juga sesar geser yang berarah barat laut tenggara dan juga timur laut barat daya. Kemudian sesar-sesar naik tersebut menghasilkan bentukan graben dan juga horst.
Cekungan barito ini memiliki batuan dasar berumur pratersier yang terdiri atas batuan beku bersifat granitik dan juga andesitik, serta juga terdapat batuan malihan. Batuan dasar sedimen yang berumur paleozoik dan mesozoik ini mengalami perubahan dan juga terlipat selama orogenesa pratersier akibat tabrakan lempeng kontinen Sunda dan juga mikrokontinen paparan Paternoster yang terletak di atas kerak kontinen sehingga terjadi pencuatan tinggian meratus. Pencuatan tinggian meratus tersebut membuat daerah yang berada dekat dengan tinggian meratus tersebut memiliki sedimen yang tebal. Kemudian di atas batuan dasar terdapat batuan sedimen pengisi cekungan yang didapatkan secara tidak selaras dan memiliki umur Eosen sampai dengan Pleistosen. Dari tua ke muda, yaitu terdiri atas formasi Tanjung yang berwarna kuning, kemudian formasi Berai yang berwarna biru, kemudian formasi Warukin yang berwarna hijau dan juga abu-abu, kemudian di paling atas terdapat endapan kuarter aluvium yang berwarna abu-abu pada gambar. Nah, lingkungan pengendapannya yaitu pada kontinen, transisi, dan juga laut terbuka. Pengendapan sedimen pengisi cekungan ini diawali saat Eosen karena terjadi extensional rifting akibat tumbukan benua India dan juga benua Eurasia. Nah, dari cekungan barito tersebut dapat kita dapatkan potensi, yaitu yang pertama ada migas, yang kedua ada batu bara, terutama pada formasi Tanjung dan juga formasi Warukin, serta oleh WITS pada tahun 2012 dapat kita ketahui bahwa mineral zirkon, rutil, dan juga berukit dapat dijadikan potensi oleh karena komposisi atau keterdapatannya yang cukup besar di cekungan barito ini. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.